Coba bayangin, kita nemu dokumen kuno kayak gini, isinya tulisan-tulisan misterius. Kira-kira rahasia apa ya yang ada di baliknya? Nah, hari ini kita bakal bareng-bareng mecahin kode dari sebuah hukum masa lalu yang bisa membuka jendela ke dunia yang udah lama banget hilang. Oke, bagian pertama, prasasti misterius. Perjalanan kita mulai dari sini nih. Kita dihadapkan sama sebuah teks yang kelihatannya indah, tapi jujur aja, pas pertama kali lihat, kita sama sekali nggak ngerti artinya. Sebenarnya tulisan ini mau bilang apa sih? Lihat deh goresan-goresan aksara ini. Ini bukan sekedar kaligrafi biasa loh. Di balik estetikanya, setiap guratannya itu isinya perintah, hukum, dan konsekuensi yang ngatur soal dagang, utang piutang, kejahatan, bahkan nasib satu keluarga. Jadi apa sebenarnya dokumen ini dan rahasia apa yang disimpannya? Lanjut ke bagian kedua, hukum sang sultan. Buat mecahin teka-teki ini kita perlu mundur jauh, ke abad ke-17 di Lampung. Tujuannya? Buat cari tahu siapa sih yang bikin hukum ini, dan apa maksud dibalik aturan-aturan yang kedengerannya keras banget ini. Ternyata dokumen ini adalah sebuah kitab undang-undang dari abad ke-17 yang dikeluarin sama Sultan Banten buat wilayah Lampung. Coba bayangin perjalanannya. Dari sebuah perintah raja, terus dipahat di atas lempengan tembaga yang namanya dalung, terus nunggu hampir 200 tahun sebelum akhirnya ada yang bisa nerjemahin. Luar biasa kan perjalanan waktunya? Nah, yang bikin kita geleng-geleng kepala itu betapa lengkapnya hukum ini. Ada lebih dari 70 peraturan loh yang ngatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari cara berdagang sampai hukuman buat maling. Ini bukan cuma aturan biasa, ini bukti kekuasaan mutlak sang sultan atas rakyatnya. Masuk ke bagian 3, lada, utang, dan hukuman. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi isi hukumnya. Dari sini, kita bakal ngerasain betul kerasnya realitas kehidupan di bawah kekuasaan sultan pada masa itu. Slide ini nunjukin betapa pentingnya sebuah terjemahan. Di kiri kita lihat aksara aslinya yang artistik banget. Terus di kanan hasil terjemahannya yang mengubah tulisan indah ini jadi perintah-perintah yang nyata dan seperti yang bakal kita lihat seringkali sangat brutal. Salah satu hukum yang paling bikin syok itu soal utang. Jadi kalau ada pejabat disebutnya ponggawa yang nggak bisa bayar utang, hukumannya bukan cuma hartanya disita. Aturan ini bilang dia harus menyerahkan istri dan anak-anaknya ke si penagih utang. Kebayang? Seluruh keluarga jadi jaminannya. Konsep keadilan zaman dulu tuh jelas beda banget sama sekarang. Ada yang namanya hukuman kolektif. Kalau ada seorang laki-laki dihukum mati karena merampok, penderitaannya nggak berhenti di dia aja. Istri dan anak-anaknya yang nggak salah apa-apa bakal dijadiin budak oleh penguasa. Satu orang berbuat salah, seluruh keluarga yang nanggung akibatnya. Lihat angka ini, 500. Ini bukan denda uang ya. Ini adalah jumlah pohon lada yang wajib ditanam setiap orang atas perintah sultan. Ini bukti kalau hukum ini bukan cuma buat ngatur masyarakat, tapi juga jadi alat kontrol ekonomi yang super kuat buat ngamanin komoditas paling berharga waktu itu, lada. Lanjut ke bagian 4, memecahkan kode. Terus pertanyaannya, kok kita bisa tahu semua ini? Nah, jawabannya ada pada perjuangan seorang penerjemah yang dengan teliti banget berusaha memecahkan kode kuno ini. Kenalin, ini dia pahlawan kita, sang penerjemah, H.C. Hum. Menerjemahkan naskah ini sama sekali bukan pekerjaan gampang ya. Hum sendiri nulis di catatannya kalau aksaranya itu nggak konsisten, ejaannya berantakan, dan nggak ada aturan yang baku. Jadi dia ini pada dasarnya harus mecahin teka-teki linguistik yang super rumit. Dan yang bikin salut, di tengah usahanya itu, dia sangat jujur. Meskipun ahli, Hume nggak ragu buat ngakuin kalau ada bagian yang dia nggak ngerti. Di catatannya dia sering nulis frasa kayak, bagian ini tidak jelas bagi saya. Ini jadi pengingat buat kita kalau menerjemahkan sejarah itu adalah sebuah perjuangan, bukan proses yang gampang. Oke, kita sampai di bagian terakhir, jendela ke masa lalu. Jadi, setelah semua yang kita bahas, apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajari dari satu dokumen kuno ini? Apa makna penting dari hukum sang sultan ini? Kitab hukum ini ternyata lebih dari sekedar daftar aturan ya. Ini seperti potret sebuah masyarakat zaman dulu. Lewat dokumen ini, kita jadi tahu betapa pentingnya lada buat ekonomi mereka, sistem peradilan yang keras, dan kekuasaan sultan yang absolut. Tapi yang paling penting, ini adalah sebuah penghargaan atas kerja keras para sejarawan dan ahli bahasa yang bikin kita bisa mendengar lagi suara-suara dari masa lalu. Berhasil memecahkan kode dalung ini adalah sebuah pencapaian besar. Tapi, ini juga meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau satu dokumen ini aja butuh perjuangan luar biasa untuk dipahami, berapa banyak lagi ya sejarah, cerita, hukum, dan suara-suara lain yang masih terkunci rapat nunggu buat ditemukan. Mungkin sejarah yang kita tahu sekarang ini cuma puncak gunung esnya saja.